Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? This is our third meeting. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita pada pertemuan ini memasuki topik yang kedua, yaitu World Destinations. Yang mana maksudnya adalah destinasi wisata yang ada di dunia. Ini ada di buku kalian ya. Oke, sebelum kita memasuki ke topiknya, kita take off dulu nih, atau kita pemanasan dulu. Di sini ada pertanyaannya, yaitu do you know the names of these famous attractions? Oke, mari kita lihat gambar yang dimaksud dari pertanyaan pertama. Oke, di sini ada yang berupa nomor dan juga ada yang berupa huruf. Number dan juga letter. Oke, ini number, ini letter. Bahasa Inggris dari huruf dan angka. Kita di sini ditanya apakah kita mengetahui tempat-tempat wisata yang ada di gambar sini. Oke, di sini ada sebuah gambar tentang pemandangan. Di sini juga ada pantai ya. Ini ada istana atau castle. And ini juga seperti masjid ya. Bahasa Inggrisnya masjid itu adalah mosque. Oke, mosque. Tulisannya mosque tapi bacanya itu mosque. Oke. Sini juga ada, wah ini pasti kalian sudah pernah melihat ya atraksi serupa. Nah, kita di sini ditanya dulu, kita pernah melihat ini nggak, entah itu di TV, di buku ya, atau bahkan langsung ke sana. Match them, pertanyaan nomor 2, with the outline map of the country where they are located. What are the names of the countries? Nah, kita di sini mematch ya, atau memasangkan kira-kira destinasi yang ini ada di kota mana atau di negara mana ya. Destinasi yang ini ada di negara yang mana di sini. Oke. Karena kita tidak menggunakan interaksi langsung ya, jadi kita skip saja karena hari ini kita tidak menggunakan Zoom. Okay, number 3, what type of attraction is each one? Choose from the list. Nah, ini mungkin kita bisa bahas satu persatu ya. Di sini ada listnya dan kita disuruh untuk mencari tipe atraksi atau destinasi wisata ini tipenya apa. Oke, kita lihat dulu ke yang E ya. Ini seperti sebuah gunung, di sana juga ada kotanya ya. Bahasa Inggrisnya gunung adalah mountain. Tulisannya mountain ya. Tapi kita bacanya mountain. Atau juga gunung yang tidak terlalu tinggi seperti yang ini ya, kecil seperti ini, itu adalah bukit. Dalam bahasa Inggris bukit itu hills. Oke, mari kita lihat satu persatu. Gambar yang E, yang A, ini kira-kira apakah dia historic monument, apakah dia theme park atau castle, natural geographic feature, palace, beach, cathedral, temple, atau ski resort ya. Ski resort, sorry, bukan sky ya, ski. Oke, yang ini kira-kira yang mana? Apakah dia historic monument? Historic monument itu adalah monumen bersejarah, tentu saja bukan ya. Apakah dia theme park? Theme park itu taman bermain, juga bukan. Apakah dia castle?
Bukan ya, kita fokus yang gambar yang ini. Apakah dia natural geographic feature? Itu maksudnya adalah sebuah wisata alam ya, yang terbentuk bukan karena buatan manusia, akan tetapi natural geographic, langsung apa adanya ya. Mungkin saja ya. Palace ini adalah seperti kerajaan juga ya. Beach tentu saja bukan ya, karena di sini pantainya tidak memiliki pesisir seperti yang ini. Pakai itu cathedral ya, ini bukan juga. Cathedral itu adalah tempat beribadahnya orang Kristiani ya, Kristen. Pakai itu temple, bukan juga ya. Temple itu tempat beribadah juga bagi umat Buddha biasanya. Apakah itu adalah ski resort? Ski resort itu adalah tempat semacam tempat penginapan, tapi dia ada skiingnya di situ, ada ya salju-salju lah. Tentu saja bukan ya. Jadi yang ini adalah natural geographic feature, karena di sini wisata alamnya sangat bagus ya, ada gunung dan juga ada entah ini danau atau pantai ya. Tapi kalau pantai kurang terlalu banyak pasirnya seperti ini ya. Oke, number 2 yang B kira-kira apa nih? Ini adalah masuk castle atau istana ya. Yang C ini baru kita bisa masuk ke theme park atau tempat taman bermain ya. Ini ada Mickey Mouse, Minnie Mouse ya. Kemudian yang ini adalah namanya palace ya, istana bagi para nuansanya Arab ya. Ini jelas adalah beach atau pantai. Kemudian yang terakhir ini adalah temple ya, yang I ini. Temple itu wihara lah, semacam seperti itu. Tempat orang Buddha biasanya. Nah, itu adalah type of attraction yang ada di sini. Tipe-tipe atraksinya. Kemudian number 4, can you find this type of attractions in your country? Apakah di tempat kita, di negara kita, hal-hal seperti ini ada? Sepertinya ada semua ya. Oke, kalau yang nggak ada mungkin bisa kalian nanti tambahkan sendiri, oke? Nah, di sini ada tambahan, karena kita hari ini mempelajari tentang world destinations, maka kalian perlu mengetahui ini. Apa sih maksud dari destination itu? Oke, di sini terlihat jelas ya. Nah, bagian yang ini. Destinations can be cities, towns, natural regions, or even whole countries. Destinasi ya, kita karena di sini tentang pariwisata, otomatis destinasi wisata yang kita maksudkan di sini ya. Itu bisa berupa cities atau kota. Towns ini ya kita bisa bilang desa lah ya, kota kecil sebenarnya artinya, tapi kalau di Indonesia itu desa kita kenalnya. Kemudian natural regions ini adalah area-area alam ya, seperti wisata gunung, wisata apalagi ya, pantai, pulau dan lain sebagainya. Area yang terbentuknya tuh natural atau terbentuk sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Or even whole countries. Bahkan destinasi wisata itu bisa berupa seluruh negara ya. Bukan hanya kota, bukan hanya desa, bukan hanya wisata alam, tapi juga sebuah atau seluruh negaranya. Oke, lanjut lagi. The economies of all tourist destinations are dependent to a significant extent on the money produced by tourism. Jadi ekonominya atau ya sumber daya uangnya dari semua tourist destination itu jelas berasal
dari uang yang dihasilkan dari pariwisatanya ya, significant extent, bukan seluruhnya ya, seluruhnya berasal dari situ, tapi juga paling signifikan itu levelnya ada di sana ya, ekonominya. It is possible to classify a destination as natural or built. Nah, perlu kalian ketahui, destinasi wisata itu terbagi dari dua ya. Dia bisa natural atau dibikin. Natural tadi seperti yang saya bilang, dia bisa terbentuk sendiri oleh alam tanpa ada campur tangan manusia, dan juga bisa dibuild atau dibuat oleh manusia. Nah, jelasnya seperti ini. Natural destination include seas, seas itu laut, lakes itu danau-danau, rivers itu sungai-sungai, coast itu pinggiran pantai ya, mountain ranges atau ya bisa kita bilang pegunungan, deserts atau padang pasir dan yang lainnya. Semua terbentuk karena alam. Kemudian ada juga yang built destinations. Itu contohnya adalah kota-kota yang dibikin oleh manusia. Desa-desa ya, kota kecil sebenarnya towns itu, dan villages ini baru desa. Ya betulan desa. Itu yang dibikin oleh manusia. Ada juga di sini a resort is a destination constructed mainly or completely to serve the needs of tourism. Nah, contohnya di sini adalah resort ya. Mungkin kita pernah membahas ya bedanya antara hotel, motel, dan yang paling tinggi itu adalah resort. Yang mana ini memang di destinasi wisatanya ditujukan, dibikin utamanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pariwisata. Seperti Cancun ya, saya nggak tahu nih cara bacanya nih, in Mexico. Nah, seperti katanya Cancun di Meksiko. Mari kita lihat di mana sih resort Cancun di Meksiko ini. Nah, oh sorry. Ini ya, tadi saya sudah searching di TripAdvisor. Oke, di sini ada resort. Nah, nih contoh di sini adalah Hotel Flamingo Cancun Resort. Nah, jadi memang resort itu bukan hanya sebuah hotel ya, tapi dia juga memiliki lebih luas ya. Ada area alamnya biasanya nih, pantainya. Ya, kita bisa bilang gabungan antara natural sama built destination. Oke. Okay. Apakah ada lagi contoh resort? Nah, nih. Ini juga adalah contoh resortnya. Apa namanya? Hyatt Zilara Cancun. Oke, seperti yang kita bilang, dia punya hotel ditambah dengan wisata alam pantai yang bagus ya. Nah, Club Cancun dan yang lain sebagainya nih. Spa resort ya, ada lapangan golf dan juga hotel tentu saja. Itulah tadi contoh dari Cancun Resort yang ada di Meksiko. Kembali kita ke materinya. Okay. Mass market destinations like Benidorm in Spain receive millions of tourists every year. Nah, mass market destination ini adalah destinasi wisata yang memiliki pasar yang sangat besar ya. Dia bisa menghasilkan millions of tourists, jutaan ya, turis setiap tahunnya. Kemudian ada lagi contoh di sini upmarket destination ya, like the Skyless offer greater quality at higher prices for fewer visitors. Jadi upmarket di sini dia menawarkan kualitas ya, tapi kualitasnya itu harganya higher prices atau mahal. Dan dia tidak memiliki pasar yang cukup besar seperti yang contoh di atas ini, yaitu kebalikannya dari mass market. Oke, perlu kalian ketahui ya istilah ini dalam bahasa Inggris, makanya saya jelaskan.
Destination that only appeal to very specific group or tourists are known as niche market destination. Nah, destinasi wisata yang hanya appeal ini cocok lah atau dibuat itu spesifik khusus untuk spesifik grup ya, kelompok yang spesifik, itu namanya niche market atau bisa kita bilang thematic market ya. Tidak dibikin untuk seluruh kalangan tapi hanya untuk segelintir kalangan saja. Successful destinations are seen to be unique in some way by those who visit them. Nah, sebuah destinasi wisata yang sukses itu dilihat dari seberapa unik dia di mata oleh orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. Climate is one of the features that determines this uniqueness. Climate di sini itu adalah iklim ya. Itu salah satu feature atau ya kita bisa bilang fasilitas lah yang bisa menentukan keunikannya. Not surprisingly, temperate and tropical climates attract the greater numbers of visitors. Tidak ya biasanya lah ya, tidak terkejut lagi lah kalau temperate and tropical, sebuah destinasi yang memiliki iklim tropis ya atau temperate itu lebih mengattract sini ya, memancing lebih banyak pengunjung ya. Location affect destination in term of accessibility. Location juga ya mempengaruhi sebuah wisata. Pada kategori accessibility atau aksesibilitasnya. Lokasinya dekat dengan bandara itu juga akan lebih bagus. Contohnya seperti itu ya. Places that are easy to get to receive more visitor. Nah, kalau lokasinya itu dekat dengan apa itu juga mempengaruhi visitor. Oke. Itu sedikit ya latar belakangnya. Nah, sini juga dibilang all destinations contain attraction. Semua wisata destinasi itu mengandung atraksi atau sesuatu hal yang bisa memancing perhatian visitor. Nah, oleh karena itu nih contohnya di sini London is a tourist destination. Kota London yang ada di Inggris itu adalah tourist destination, destinasi wisata. But the Tower of London is a tourist attraction. Nah, Tower of London atau London Tower ya, tower yang ada di London itu adalah yang lebih banyak memancing attraction turisnya. Tambahan lagi di sini natural attraction include forest, national parks, waterfalls, canyon, and so on. Nah, natural attraction, atraksi yang alam ya, itu bisa berupa hutan, national park, ya, taman nasional, waterfalls, atau air terjun, canyon, ya canyon itu kayak semacam tebing dan lain-lainnya. Ada juga yang build attraction sama seperti destination tadi ya, itu seperti Taj Mahal ya, itu dibikin oleh manusia. Pyramids itu salah satu dari historical attraction yang atraksi bersejarah, tempat wisata bersejarah yang dibikin oleh manusia. There are very different from purpose-built attraction. Nah, historical attraction itu sangat berbeda dengan purpose-built attraction atau destinasi wisata yang dibikin secara khusus ya. Contohnya sini adalah taman bermain. Because their original function was not tourism. Karena kayak Taj Mahal dan piramid ini pada awalnya dibikin bukan untuk pariwisata ya, bukan untuk menarik turis, tapi untuk tempat beribadah.
Tapi sekarang menjadi atraksi yang cukup menjual di negara tersebut. The movement of people to and from tourist destination produce tourism flows, ya. Pergerakan orang-orang dari ke dan dari tourist destination itu menciptakan tourism flows atau alur pariwisata. Yang pertama adalah domestic tourism occur when tourists visit destination in their own country. Jadi wisata domestik lah, pasti kalian udah tahu ya, yang mana terjadi ketika para turisnya itu mengunjungi destinasi wisata di negara mereka sendiri. Yang kedua, people traveling to destination in a different country are participating in outbound tourism. Nah, kalau outbound tourism ini orang-orang yang berdestinasi wisata di negara yang berbeda, bukan domestik ya. Yang terakhir itu adalah inbound atau incoming tourism, involve people arriving in a destination from another country. Nah, bedanya kalau outbound sama inbound ini, mereka datang dari negara lain, sedangkan yang outbound ini mereka keluar dari negara tersebut untuk ke destinasi negara yang lain. Some countries create more tourism than others. Beberapa negara katanya itu menciptakan, membuat banyak pariwisata daripada yang lain. The main tourism generators in the world today. Nah, si tukang buatnya ini sekarang itu negara-negaranya adalah seperti Germany atau Jerman, USA, Amerika, UK, United Kingdom, Inggris ya, Italy, Canada, and France. In 2001, they were responsible for 40% of all international travel. Wow, di tahun 2001 aja mereka itu memiliki 40% ya daripada negara yang lain ya, international travel. The top 4 destination France, USA, Spain, and Italy. Tourists are from economically strong nations spend a lot of money, making this country the top tourism spenders. Nah, jadi ada tourism spenders itu orang turis yang mengeluarkan uang mereka ya. Itu biasanya berasal dari kalangan strong nation, negara-negara yang cukup kuat, bukan negara berkembang lah ya. The countries that receive the most revenue from tourism, the USA, Spain, France, and Italy are top tourism earners. Nah, di sini ada yang spenders, orang yang mengeluarkan uang. Kemudian tourism earners itu adalah orang yang menerima revenue atau uang dari para turis-turis asing tersebut ya. Nah, itulah sedikit introduction lah sebelum nanti minggu depan kita membahas intinya. Seperti biasa kalau kita belajar seperti ini, saya akan memberikan kuis untuk kalian ya. Ini memang sengaja nggak saya ambil dari bukunya supaya kalian itu mengetahui nih dan melihat video ini lah. Intinya apa saja sih tipe-tipe dari destination tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Terima kasih sudah melihat. Ini kurang lebih setengah jam ya videonya. Akan saya berikan kuisnya nanti. Kalian bisa membaca dan mendengarkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk next week kita akan masuk ke sini ya, insya Allah via Zoom. Ini untuk introduksinya dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa kalian personal chat saya atau di grup kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.